Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV. Jumpa kembali dalam program Bincang Medik KPJ, dan saat ini saya telah kedatangan narasumber Ibu Farah Della Suhaimi, Deputy General Manager Health Tourism, dan tentu saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bincangan lebih dekat tentang KPJ Healthcare. Selamat malam Ibu Farah. Malam. Sehat Ibu, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Baik. Pemirsa Batam TV, kesehatan merupakan aset berharga yang perlu kita jaga dan perhatikan baik-baik. Namun dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita melupakan kesehatan kita karena berhubungan dengan rutinitas, pola makan atau pola hidup, gaya hidup yang tidak sehat. Di lain sisi, literasi sebagian dari kita sangat minim mengenai penyakit dan gejalanya, sehingga perlu banyak mencari referensi mengenai rumah sakit yang dapat kita jadikan tempat untuk medical check up. Pada malam hari ini kita akan berbincang dengan Ibu Farah mengenai KPJ Healthcare. Baik Ibu Farah, Ya. Boleh diperkenalkan dulu sebagai Deputy General Manager Healthcare Tourism. Ya. Health Tourism. Health tourism, betul. Iya betul. Saya agak melihat ini menarik karena jarang terdengar. Ya. Apa sebetulnya manajer Health Tourism ini, Bu? Itu health tourism itu kalau dalam bahasa Indonesianya wisata medis ya. Jadi wisata medis itu Malaysia sering dijadikan destinasi untuk berubat, terutamanya daripada Indonesia. Itu memang banyak sekali. Ya. Jadi kita lihat di KPJ ini tahun ini kita menerima begitu ramai sekali pasien dari Indonesia untuk berubat. Ya. Jadi kita jadikan wisata medis itu antara tujuan utama warga dari Indonesia yang berubat ke Malaysia. Baik. Jadi ke Malaysia tidak hanya untuk vacation, Correct. tapi juga untuk Jalan-jalan dan juga kesehatan. Jadi pulang hati senang, kesehatan sudah tahu Insya ada Allah. masalah apa aja. Nah, ngomong-ngomong Ibu, KPJ sendiri ini sebetulnya apa? KPJ Healthcare. Benar. Jadi kalau Malaysia itu udah jadi destinasi untuk wisata kesihatan, itu betul. Jadi rumah sakit KPJ adalah salah satu rumah sakit pilihan warga Indonesia, terutamanya dari Batam dan Kepulauan Riau gitu. Jadi kita rumah sakit KPJ itu adalah rumah sakit yang paling lama di Malaysia dan paling besar rangkaiannya. Cabangnya begitu banyak sekali. Jadi KPJ Healthcare mempunyai 29 cabang rumah sakit seluruh Malaysia. Ada di Kuala Lumpur, di Penang, di Sabah, Sarawak, Johor pasti ada. Di Johor sendiri kita ada mempunyai 7 rumah sakit KPJ. Dan di Johor Bahru ada 4 yang sering dilawati oleh pasien daripada Batam khususnya. Ya. Jadi kita lihat KPJ itu sudah mulai terkenal ya kalau di Batam ini untuk pengobatan pelbagai penyakit dan membantu pasien dari Indonesia untuk berubat. Ya. Baik. Dari banyaknya rumah sakit under grup KPJ ini, ada perbedaankah dari rumah sakit ini spesialis untuk penyakit ini, rumah sakit lain spesialis apa? Kalau ikutkan spesialis memang semuanya spesialis ya. Sebab kita rumah sakit KPJ ini semuanya spesialis. Tapi memang betul ada yang khususnya jantung, kanker. Ada macam di Johor itu ada satu rumah sakit khusus IVF juga, bayi tabung bilang gitu. Tapi satu yang perlu kita tahu juga, KPJ itu disebabkan banyak cabang, kita bisa membantu salah satu. Kalau tidak ada di rumah sakit ini, kita bisa rekomendasi ke rumah sakit yang lain di dalam cabang KPJ juga. Ya, jadi opsinya begitu banyak sekali. Tidak perlu ke satu, tapi ada opsi yang lain juga. Ya. Dan karena rumah sakitnya rumah sakit spesialis, berarti semua dokternya pun dokter-dokter spesialis. Itu pasti. Itu wajib perlu spesialis. Sebab rumah sakit di KPJ ini adalah diiktiraf oleh Badan Antarabangsa ya, JCI gitu. Jadi tidak dokter yang bekerja dengan yang menjadikan rawatan di rumah sakit KPJ pasti yang berkelulusan luar negara
dan mempunyai pengalaman yang begitu lama sekali. Ya, senior doktor lah. Kebanyakan rumah sakit kita tu mempunyai senior doktor. Ya. Apa saja biasanya yang dikeluhkan oleh pasien dari Indonesia ini rata-rata? Rata-rata ya. Rata-rata sekarang ni kita lihat lebih banyak gastro ya. Gastro mengenai lambung, asam lambung ya. GERD betul. Kanker pasti, jantung. Permintaan bayi tabung pun sudah mulai naik semula. Dan selain daripada itu, rata-rata orang Indonesia datang ke Malaysia juga atau ke rumah sakit KPJ untuk medical check up. Macam kalau ke Batam itu kurang lebih, kalau dari sini 2 jam ya naik ferry ya, dan lebih murah, tidak perlu pesawat. Ya, jadi lebih murah dan datangnya medical check up datang pagi, pulangnya sore. Bisa juga dilakukan. Jadi one day trip. One day trip bisa aja. langsung medical check up. Betul. Oke. Ya. Baik. Nah, selama ini rumah sakit mana nih? Kalau untuk Batam kan mungkin kita bisa ke Johor ya. Betul. Tapi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, kemana rumah sakit di mana yang Ibu rekomendasikan? Oh, kalau kita lihat kepada accessibility ya, yang bisa yang pasien kita bisa sama ada melalui udara ataupun flight ya, pesawat ataupun melalui ferry, ataupun kalau kita ada juga rumah sakit kita di Kuching dan di Sabah. Di Kuching itu orang dari Kalimantan tu bisa berobat ke Kuching, lebih mudah, lebih aksesnya ke Kuching. Kalau Batam, Kepri pastinya Johor lah. Sebab Johor sendiri kita mempunyai 7 rumah sakit, dan di Johor Bahru yang berdekatan dengan terminal ferry itu ada 4. Ya, begitu banyak sekali. Ya, tapi kalau pasien kita daripada Pulau Jawa, Jakarta, Surabaya gitu ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pun kita ada 4 rumah sakit KPJ juga, dan ke Penang. Penang pun ada juga ke Penang. Penang kalau sebutan orang Indonesia ya, ke Penang itu ada juga. Jadi kiranya 29 rumah sakit yang ada di KPJ ini adalah opsi kepada pasien yang memerlukan di mana aja. Maksudnya tidak ada alasan untuk tidak bisa berubat ke Malaysia atau KPJ bisa membantu pasien. Tapi sebenarnya kita ni tidak pernah bersaing dengan rumah sakit dari Indonesia ya. Mungkin saya perlu cakapkan ini, kita jadikan sebagai opsi kedua ataupun alternative treatment yang tidak ada di Indonesia. Jadi kita sarankan datang ke Malaysia, insya-Allah doktor di Malaysia bisa membantu pasien dari Indonesia. Dan dengan banyaknya rumah sakit under grup KPJ ini, tentu kualitasnya juga akan sama, sama-sama. Insya-Allah, ya kita buat yang terbaik, Mbak. Baik, tentu Ibu. Nah, sebagai grup rumah sakit bertaraf internasional nih, KPJ tentunya menawarkan sesuatu yang istimewa nih, Bu. Apa sebetulnya kelebihan KPJ yang ingin ditawarkan untuk sekarang ini kita mempunyai banyak teknologi yang canggih ya, yang lebih baru di semua, bukan satu atau dua rumah sakit, ke semuanya rumah sakit. Jadi robotik, teknologi untuk kanker, jantung, semua sudah lebih maju. Ini adalah untuk membantu pasien penyembuhan lebih cepat dan bisa terdeteksi dengan betul, dengan lebih tepat lagi. Ya, jadi sebelum ini, sebab kalau ikutkan di Malaysia itu, di KPJ itu, doktornya tidak mahu pasien lama-lama di rumah sakit. Terutamanya untuk tinggal di rumah sakit tu, kalau lagi lama lagi enggak bagus kan, sebab ya rumah sakit kan. Siapa mau tunduk di rumah sakit kan. Jadi kalau dengan teknologi yang baru yang kita ada ini, lebih cepat penyembuhannya. Seperti salah satu teknologi yang kita ada adalah robotik untuk penukaran lutut ya, TKR, total knee replacement. Jadi sebelum ini kalau tidak ada teknologi itu, penyembuhannya kurang lebih 3 hingga 5 hari. Tapi dengan teknologi yang baru tu, hari ini operasi, besok bisa jalan. Ya, jadi pasien kita tidak perlu lama tinggal di rumah sakit dan penyembuhan lebih cepat. Ya, itu sering rumah sakit KPJ menambah baik teknologi-teknologi yang ada untuk membantu pasien. Bukan saja pasien dari Indonesia, Malaysia juga, dan juga daripada international yang lain juga. Ya. Jadi teknologinya tidak hanya untuk mendiagnos, tapi juga untuk recovery. Ya. Recovery. Wow, oke. Ibu, ada sesuatu yang saya juga ingin tahu, tentu saja pemirsa dimanapun Anda berada juga penasaran. Seandainya kita sudah memiliki diagnosa dari rumah sakit manapun, apakah itu di Indonesia atau dari negara lain, kemudian ingin berkonsultasi dengan dokter di KPJ, apakah kemudian akan dicek dari awal, dicoba untuk diagnos dari awal lagi, atau yang sudah kita miliki akan dijadikan referensi juga?
selalunya doktor akan meminta juga ya yang telah dijadikan didiagnosa di sini di Indonesia. Jadi dia jadikan referensi, tapi doktor pasti akan lakukan semula untuk konfirmasi apa yang perawatan yang diperlukan. Ya, itu pasti. Selalunya kita akan bilang pada pasiennya bawa aja X-ray-nya supaya bisa lihat. Jadi doktor di Malaysia itu pasti akan lihat semula dan dari situ bisa menawarkan rawatan yang lebih teliti dan lebih betul lah dengan penyakit yang diderita pasien. Baik. Betul. Jadi selain teknologi yang mutakhir, tentunya pelayanan dokter-dokter spesialis, apalagi yang bisa ditawarkan oleh KPJ supaya masyarakat semakin trust terhadap KPJ? Alhamdulillah kalau kita lihat ya, kalau di Malaysia itu sebelum pandemi keseluruhan orang Indonesia itu datang berubat ke Malaysia itu kurang lebih 700,000 orang sebelum pandemi 2019. Jadi pada tahun lalu selepas pembukaan border kan, pasien sudah mulai datang dalam 500,000. Jadi kebanyakannya ke rumah sakit di Malaysia. Of course salah satunya adalah KPJ sendiri. Jadi selain daripada perawatan teknologi yang bagus, doktor yang diagnosa yang betul gitu, selain daripada itu kita juga harga yang ditawarkan itu penting tu. Disebabkan Malaysia harganya dikawal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi ada harga shilling. Ya, tidak boleh terlalu mahal. Jadi pasien yang sebelum datang ke Malaysia itu bisa tahu sebelum kedatangan ke Malaysia berapa anggaran harga yang diperlukan. Jadi tidak perlu risau kalau sudah operasi ataupun menjalankan rawatan itu harganya terlalu mahal. Tidak boleh. Itu dikawal. Dan satu lagi mungkin saya bisa share juga, pembayaran ataupun harga yang ditawarkan oleh warga Indonesia atau internasional dengan Malaysia sama. Tidak ada bedanya. Ya, jadi pasien tidak perlu risau juga. Dengan itu kita punya perwakilan di Batam khususnya untuk pasien dari Batam mendapat info. Jadi yang penting ya Mbak ya, info yang betul sebelum ke Malaysia. Kita tidak mahu tidak dapat info datang ke Malaysia kemudian baru tahu gitu. Jadi kita sarankan pasien kita sebelum ke Malaysia itu jumpa perwakilan kita di Batam, dapatkan informasi yang betul untuk berapa harganya, berapa lama perlu ke Malaysia sebelum kedatangan ke Malaysia. Ya. Baik. Itu tanggungjawab kita lah Mbak untuk memberi info yang betul. Baik Ibu Farah, itu menarik sekali, tapi kita harus hold dulu karena kita harus ada jeda pariwara. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare. Di line telepon 08127750 800.
Saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Baik pemirsa Batam TV, masih di program Bincang Medika PJ bersama narasumber kita Ibu Farah Della Suhaimi atau yang biasa kita panggil dengan Ibu Farah selaku Deputi General Manager Health Tourism. Ibu Farah, tadi kita udah ngobrol panjang lebar mengenai KPJ, mengenai dokter-dokter spesialis dan juga teknologi mutakhir ya yang ditawarkan oleh grup KPJ. Nah, yang mau saya tanyakan nih Ibu, tadi Ibu sempat membahas juga ada banyak sekali wisatawan Indonesia yang juga medical check up di Malaysia. Salah satu keluhannya adalah asam lambung. Asam lambung ya? Ya. Banyak sekali. Betul. Ataupun asam lambung dan penyakit berkenaan perut. Ya, gastro gitu. Itu memang kita lihat selepas pandemi itu paling banyak sekali. Sebelum pandemi itu tidak signifikan. Tapi lepas pandemi, mungkin pemakanan juga memainkan peranan penting. Jadi kalau di KPJ itu mungkin saya share ya. Sekarang ni teknologi baru yang kita ada. Dulu kan kalau mau cek gastro itu perlu pakai tube apa panggil itu? Endoskop yang ada wire gitu kan. Betul. Tapi sekarang tidak perlu. Sekarang ni yang dicek itu macam pil ya, kameranya macam pil ubat, ditelan aja, jadi dokter akan lihat melalui komputer, jadi tidak perlu rasa tidak selesa gitu, perlukan mungkin 20 menit, 30 menit aja, jadi ya lepas itu dibuang aja langsung. Jadi no wire at all. Wow. Dan Langsung lebih telan. cepat Langsung telan dan langsung terdeteksi. Betul, itu ada di KPJ Johor. Teknologi yang itu ya, hebat sama sekali. Saya sendiri pun kalau ke rumah sakit KPJ ni lihat teknologi canggihnya macam wow, makin lebih modern dan lebih menyenangkan dan mempercepatkan penyembuhan. Ya, itu yang penting. Itu menarik karena kebanyakan diagnosa berhubungan dengan asam lambung pasti kan langsung dikasih obat, entah itu pil, entah itu sirup. Betul. Nah, untuk di KPJ sendiri seberapa persen kemungkinan dokter untuk memberikan obat beberapa macam, bahkan sampai ada yang kasih mungkin antibiotik untuk yang batuk pilek antibiotik, batuk pilek antibiotik. Berapa persen sebetulnya dokter di Malaysia diperbolehkan atau diizinkan untuk memberikan antibiotik yang sebetulnya mungkin masalahnya bukan dari bakteri tapi justru dari virus? Sebenarnya kalau di Malaysia itu pasti kalau operasi itu jalan terakhir, bukan jalan pertama. Untuk semua penyakit sama ada jantung ataupun asam lambung gitu, dokter akan diagnosa dulu untuk memastikan sakit apa, kemudian dokter akan bagi ubat. Ya, bagi ubat, kalau tidak baik baru ditukarkan atau didiagnosa lagi untuk konfirmasi lebih lanjut. Itu perbedaannya kalau Malaysia itu. Tapi saya sarankan kalau tidak tahu apa, kita buat medical check up dulu untuk saringan kesihatan, untuk mengetahui sebenarnya apa. Ya, jadi ubat diberikan dulu. Kalau perlu operasi baru dibeli operasi. Sama juga kalau sakit jantung ya, kalau ada penyumbatan jantung ya. Saya dengar kebanyakan kalau di Indonesia itu 40% itu udah pakai ring. Tapi di Malaysia tidak. Di Malaysia itu kalau 70%
baru diberikan ring. Diberi ubat dulu kalau 40%. Sebab selalunya kalau operasi tu pasti penyembuhannya lebih lambat kan gitu. Jadi kita boleh, kalau boleh doktor kita akan bagi ubat dulu untuk menyembuhkan. Kalau perlu baru operasi. Seperti saya bilang, operasi adalah jalan terakhir, bukan jalan utama di Malaysia. Nah, bicara soal tindakan pasti ada hubungannya dengan rate yang tadi Ibu sampaikan juga di segmen pertama bahwa diawasi atau dikawal oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Sehingga ada maksimum limit harga yang nantinya akan ditawarkan atau kemudian harus dibayarkan oleh pasien. Nah, yang ingin saya tanyakan, seandainya penyakit yang sebetulnya agak-agak memakan banyak biaya, ini salah satunya adalah kanker atau jantung. Berapa sebetulnya yang bisa ditawarkan oleh KPJ? Sebab harganya tidak fix ya, sebab terpulang kepada penyakitnya gitu. Jadi kalau ditanya tu, kalau rata-rata tu kadang-kadang kalau selalunya kalau kes yang sebegini di-cover oleh asuransi. Jadi asuransi di Indonesia ini kebanyakan sekarang ini udah mulai cover sekali untuk perawatan di Malaysia. So jadi pasien-pasien yang ada di Indonesia itu kalau boleh membeli asuransi itu perlu ada coveragenya di luar negara. Jadi lebih mudah daripada di Indonesia aja. Jadi kebanyakan macam kanker jantung itu. Tapi kalau nak cakap harga sebenarnya mungkin tidak bisa saya, sebab berbeza daripada case to case, harganya berbeza. Itu. Baik Ibu. Dari sekian banyak rumah sakit, berapa persen dari orang Indonesia yang berobat dengan keluhan penyakit ringan dan juga penyakit berat? Lebih banyak mana? Penyakit berat. Ya, pasti kalau yang tidak berat itu pastinya berobat di Indonesia juga kan, nggak apa-apa. Tapi yang berat itu kebanyakan dapatkan second opinionnya di Malaysia. Seperti saya share tadi, yang pertama kanker jantung, gastro, ortopedik, pinggul, lutut, selalu yang berat ya Mbak, yang datang ke Malaysia gitu. Sebab kalau ikutkan harganya di Malaysia dengan negara yang lain ya, seperti di Singapura, Korea atau di Thailand, Malaysia paling murah dan paling terjangkau harganya. Ngomong-ngomong soal layanan kesehatan Ibu, sebetulnya kan bukan cuma pelayanan dokter, diagnosa dokter spesialis, teknologi bagus, luar biasa. Tapi kemudian dibarengi juga dengan pelayanan kesehatan dari perawat, dari nurse. Bagaimana KPJ kemudian bisa mengakomodir kebutuhan pasien yang tidak hanya butuh didiagnosa, tapi juga butuh disapa dengan ramah supaya berbesar hati bahwa dia lagi sakit dan sebagainya. Ya, betul. Bagaimana KPJ bisa itu orang panggil itu apa, peace of mind ya. Kalau kita udah sakit tuh kan, kita kalau perlukan layanan yang lebih bagus lagi kan. InsyaAllah setakat ini kalau saya bertemu dengan pasien-pasien dari Indonesia khususnya, semuanya share bilang ya perawatan dari rumah sakit KPJ ini alhamdulillah bagus. Jadi kita di setiap rumah sakit KPJ juga ada International Patient Center. Jadi ada satu khusus satu orang atau dua orang yang menjaga pasien internasional termasuk dari Indonesia. Jadi kadang daripada kedatangan dari bandara, penyediaan transportasi langsung ke rumah sakit, atau dari, kalau Batam ini dari ferry terminal ya, kita adakan free transportasi daripada rumah sakit, dari ferry terminal ke rumah sakit kita. Langsung berjumpa dengan doktor, berkonsultasi sampai mereka pulang semula, end to end. Itu yang disediakan oleh KPJ rumah sakit kita. Ya, alhamdulillah itu yang kita sering dengar yang baik-baik aja. Pelayanan Malaysia, pelayanan rumah sakit KPJ itu lebih bagus daripada negara lain. Yang itu yang kita mahu dengar lah ya Mbak ya, seringnya. Jadi kita membantu pasien, kebanyakan pasien ni butuh untuk informasi gimana kalau saya datang jam berapa, siapa saya perlu jumpa. Jadi selepas itu di mana. Jadi kita ada International Patient Center yang bisa bantu pasien kita. Kemana kita bisa menghubungi perwakilan dari KPJ? Ya, jadi sebenarnya kita ada perwakilan kita di Batam. Sebenarnya di Geraha Pena, bangunan Geraha Pena ini di lantai 1. Jadi mungkin nanti ada nombor telefonnya diberikan Pak Andra. Jadi saya sarankan kepada pasien-pasien dari Kepri ataupun Batam khususnya
bisa berjumpa dengan perwakilan kita untuk dapatkan informasi dulu sebelum keberangkatan. Ya, jadi at least prepare ya, lebih awal. Mau berapa anggaran harga, doktor yang mana. Jadi satu lagi perlu buat appointment juga Mbak. Sekarang ni doktor kita pun ramai juga pasiennya. Jadi daripada datang tidak bisa berubat, bolak-balik, jadi buat appointment dulu. Jadi bisa tahu bisa selesa lah bila datang ke rumah sakit kita, insya-Allah. Jadi semuanya dikonsultasikan dengan kantor perwakilan Ya. supaya bisa mendapatkan detail bagaimana bertemu dengan dokter siapa, Betul. kapan, Ya. jam berapa, jam berapa dan anggaran, Ya, harga. dan Itu anggaran. paling penting. Betul. Sebab anggarannya kita perlu tahu juga. Jadi selalunya kalau ada cek ronsen di sini, X-ray, kita akan share dulu sama doktor. Tunjuk dulu, dokter, ini yang kita lakukan di Indonesia yang ini, gimana, berapa, roughly harganya berapa? Ataupun perlu rawatan apa. Selalunya doktor akan bisa memberikan informasi sebelum kedatangan. Ya, gitu. Jadi sangat lengkap dan sangat memudahkan Kita cuba pasien dan insya-Allah. juga calon pasien. Itu yang penting, Pak. Dan end to end ya. End to end dari mula sampai ke akhir. Ya. Dan lepas ke akhir juga kalau ada perlu rawatan susulan, sama ada kadang-kadang tidak bisa ke Malaysia, itu bisa lakukan telekonsultasi dengan doktor dan ubatnya bisa dihantar juga. Jadi ini memudahkan ya. Seperti saya bilang tadi, kalau kita sudah sakit itu kan, kita perlukan ketenangan fikiran untuk berubat, terutamanya ke luar negara. Tidak perlu fikirkan lagi bagaimana mau ke sana, jumpa doktor mana. Jadi insya-Allah perwakilan kita ataupun international pasien kita, center kita bisa membantu. Ya. Jadi boleh dibilang ada perlakuan khusus untuk pasien dari luar. Betul. Karena kembali lagi adalah medical tourism. Betul. Dan Medical dan pasien perwakilan kita juga bisa membantu untuk booking hotel. Kalau mau jalan-jalan, kalau di Kuala Lumpur tu mau ke Genting Highland, Bukit Bintang, ya itu ada juga, bisa dibantu juga. Sebab selalunya kalau orang Indonesia tu berubat ke Malaysia itu bukan satu orang, datangnya ramai, ya keluarganya. Jadi keluarganya pasti mau jalan-jalan. Itu juga dibantu juga daripada perwakilan kita dan juga dari rumah sakit juga. Ya. Baik Ibu Farah, menarik karena ternyata tidak cuma menawarkan fasilitas kesehatan tapi juga bisa sekalian one stop service, sekalian vacation, sekalian cek medis. Baik Ibu Farah, nanti kita akan bincang-bincang lagi. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami di program Bincang Medik KPJ. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare. Di line telepon 08127750 800. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore,
8 malam dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit Indonesia. Baik pemirsa Batam TV, masih di program Bincang Medi KPJ dan masih juga berbincang dengan narasumber kita Ibu Faradela Suhaimi. Ibu, tadi kita udah ngobrol banyak sekali sebetulnya, tapi masih juga banyak pertanyaan di benak saya, tentunya juga di benak pemirsa mengenai tadi kita sempat membahas mengenai ada 29 rumah sakit betul under KPJ Group ya. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari banyaknya rumah sakit tentu kan pasti ada standar tertentu untuk setiap dokter ataupun nurse atau semua pihak yang berperan dalam rumah sakit tersebut. Bagaimana kemudian grup KPJ ini memaintain standarisasi tersebut? Apakah di setiap rumah sakit ada standard of excellency atau bagaimana? Ataukah under group semua? Betul. Itu soalan yang sering ditanyakan sebab KPJ itu mempunyai 29 cabang seluruh Malaysia. Jadi yang mana satu bagus katanya. Jadi selalunya kita pemilihan rumah sakit KPJ itu berlandaskan kepada Center of Excellence-nya, COE. Jadi ada hospital kita, COE-nya khusus jantung, ada khusus kanker, macam di Johor itu ada satu rumah sakit khusus bayi tabung, ada juga. Jadi pemilihan ini yang sering ditanya oleh pasien-pasien kita. Kalau untuk sakit kanker pun bermacam-macam jenis kanker kan, bukan satu. Jadi itu yang saya share tadi, kita mempunyai perwakilan kita untuk membantu pasien memilih yang mana yang lebih cocok pada pasien-pasien kepada perawatan yang dibutuhkan. Jadi tidak, kalau tidak pergi ke satu rumah sakit itu sebenarnya tidak ada di situ, sebenarnya di lain. Tapi itu yang kita mahukan, perwakilan kita membantu merekomendasi rumah sakit yang mana yang 29 ini. Ya, tapi kalau macam di Batam ini, daripada 29 tu kita ada di Johor Bahru sahaja ada 4.
Jadi tidak perlu risau untuk yang lain ya. Tapi kalau dari kota lain seperti di Jakarta, Surabaya, bisa ke Kuala Lumpur juga. Ya. Jadi itu opsinya untuk pasien daripada Indonesia khususnya. Sebab seperti saya share tadi, kalau keseluruhan di Malaysia ya, paling ramainya orang Indonesia. 90% bisa di-share, 90% keseluruhan pasien internasional dari Indonesia. Ya. Baik. Jadi kita kita tidak perlu langsung datang ke Malaysia, randomly memilih rumah sakit KPJ yang mana, lalu randomly memilih dokternya siapa. Betul. Datang ke jadi bolak-balik gitu kan, salah gitu. Dokternya tidak ada sebenarnya. Untuk mengurangkan bolak-baliknya pasien kita, sebab setiap kali datang ke Malaysia itu peluang juga ya, bayar ferry atau pesawat. Jadi sebelum kedatangan jumpa perwakilan. Jadi kalau setakat ini di Indonesia kita mempunyai 3 ya perwakilan. Satu pastinya di Batam paling besar, dan kita ada perwakilan di Aceh juga. Sebab pasien kita banyak datang daripada Aceh. Selain pada itu kita ada di Bengkalis yang baru kita bukakan. Itu kalau Bengkalis itu akan ke rumah sakit yang di daerah Johor yang Northern di bahagian utara itu. Utara, ya macam di Keluang, di tempat lain yang bisa pergi. Jadi rata-rata rumah sakit kita itu, KPJ itu ada di mana-mana aja. Terpulang kepada dari daerah mana pasien kita datang. Jadi bisa call juga. Ini saya dari Bengkalis nih, tapi yang mana paling dekat untuk saya berubat. Nah, kita ada ini rumah sakit di sini bisa datang langsung buat appointment sekalian. Jadi selain daripada perwakilan kita juga mempunyai banyak ejen ya. Ejen di seluruh Indonesia, dari Jakarta ada, Surabaya, yang bisa juga membantu memberikan informasi ke mana aja perlu dilawati untuk berubat. Baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti kantor perwakilan selain di Batam ada di Aceh dan juga ada di Bengkalis. Bengkalis, betul. Satu lagi insya Allah ya, kita akan buka satu lagi di Pekanbaru. Kemungkinan yang mungkin bulan 2-3 bulan lagi kita akan ada di Pekanbaru. Kalau untuk di kota lain, di Jakarta, di Surabaya, berarti ada agent yang bisa mengakomodir atau menjembatani untuk kebutuhan informasi. Betul. Terkait untuk kebutuhan ke rumah sakit KPJ. Betul. Nah, seandainya tadi kita sempat bahas, seandainya sudah membawa hasil diagnosa, bertanya nih ke perwakilan KPJ, oke, saya sudah punya hasil diagnosa dari dokter mana, saya ingin konsultasi, lalu nanti direkomendasikan. Tapi kemudian biasanya calon pasien ini ada banyak suara dari keluarga, dari rekan, dari siapa. Kemudian ada rekomendasi, coba di rumah sakit ini. Di Malaysia tentu bukan hanya KPJ. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan terkait taraf internasional ini, tentu pasien pasti akan compare antara KPJ dengan dengan rumah sakit lain. Bagaimana kemudian KPJ bisa gain trust dari kami sebagai warga Indonesia untuk datang ke KPJ? Apa yang kira-kira bisa ditawarkan? Itu memang betul, sebab kalau di Malaysia sendiri ya, kurang lebih ada lebih 200 ya rumah sakit keseluruhannya, ke seluruh Malaysia. Begitu banyak sekali. Rumah sakit KPJ saja udah 29 kan, apalagi yang lain. Jadi kebanyakan pasien dari Indonesia itu kalau memilih itu selalunya melalui rekomendasi, word of mouth. Sebab ini kan kita bilang itu experience ya. Jadi kadang-kadang pasien kita yang pernah berobat ke rumah sakit KPJ yang merekomendasi untuk ke rumah sakit KPJ. Kita tidak pernah, sekali lagi, selain tidak pernah bersaing dengan rumah sakit dari Indonesia, kita tidak juga bersaing dengan rumah sakit di Malaysia. Sebab setiap rumah sakit di Malaysia itu mempunyai keunggulan masing-masing. Ya, jadi kadang-kadang juga ada rawatan yang kita tidak bisa lakukan di KPJ, kita merekomendasi rumah sakit yang lain juga. Sama seperti rumah sakit yang lain yang saya dengar juga merekomendasi ke rumah sakit KPJ. Sebab keutamaan kita adalah penyembuhan pasien. Itu adalah yang utama. Bukan untuk mendapat seberapa ramai pasien untuk berubat. Sebab kesihatan itu kita tidak boleh beli jual beli kan. Kesihatan ini adalah begitu sensitif kepada setiap orang. Yang paling utama adalah penyembuhan. Itu yang saya sering katakan, kami datang untuk buat acara di Batam atau di sana bukan untuk menjual.
tapi share informasi. Tapi pemilihan itu pulang kepada pasien kita. At least pasien tu dapat informasi yang betul sebelum kedatangan ke Malaysia, sama ada ke KPJ atau rumah sakit yang lain. Ya, insya-Allah bisa dibantu. Rata-rata selalunya seperti yang saya share tadi adalah word of mouth, ataupun dia pernah experience di rumah sakit kita, dia rekomendasinya kepada pasien yang lain dan keluarga yang lain gitu. Baik Ibu, itu menarik ya, experience karena orang sakit pasti pikirannya ingin setenang mungkin, nggak mau risau soal berapa biaya yang harus dibayar, apakah asuransi akan bisa mengcover dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada hal yang perlu juga diketahui oleh keluarga pasien sebelum akhirnya memutuskan untuk baik kita akan berkonsultasi di KPJ. Tadi mengenai rate kita sudah jelaskan. Kalau di Indonesia ada rumah sakit yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 untuk perawatan inap. Nah, kalau untuk di KPJ sendiri apakah itu juga sudah bisa sudah bisa diperlihatkan dari awal sebelum pasien akhirnya memutuskan untuk berubat gitu. Iya, betul. Di Malaysia tidak ada level 1, 2, 3 gitu, tidak ada. Dia sama ada rumah sakit pemerintah atau rumah sakit private, ya. Pastinya kalau rumah sakit pemerintah tu untuk orang Malaysia aja, ya. Tapi kalau rumah sakit private tu terbuka kepada semuanya, Malaysia dan juga international pasien ataupun orang Indonesia gitu. Jadi selalunya pasien akan berubat dulu dengan berjumpa doktor untuk konfirmasi sakitnya. Jadi nanti akan diberikan opsi sama ada perlu rawat inap atau tidak perlu. Seperti saya share tadi, operasi jalan terakhir, bukan permulaan. Selalunya doktor akan bagi ubat dulu. Ubat, cuba pulang. Sama seperti IVF, Mbak. IVF itu pun datangnya pasien bukan langsung terus IVF, tidak. Sebab IVF itu bukan murah ya, mahal juga. Jadi pasti doktor akan lihat kondisinya. Kalau tidak ada masalah, doktor akan bagi ubat dulu. Saya pernah jumpa pasien ya di Jakarta. Bila saya share sama dia mengenai IVF, dia bilang dia pernah datang ke Malaysia untuk IVF, tapi ternyata doktor bagi ubat dulu untuk mencuba secara alami, natural. Alhamdulillah 2 bulan selepas itu dia pregnant, tidak perlu IVF. Tanpa IVF. Pernah terjadi. Jadi doktor akan menanya, udah atau tidak? Tidak. Datang sekali lagi, baru kita carikan sama ada perlu IVF atau tidak. Sebab seperti yang share, harganya perlu mengeluarkan wang. Jadi kalau boleh secara alami atau natural, disarankan buat natural dulu. Ya, itu salah satu contoh. Sebab saya ni banyak berjumpa dengan pasien serata Indonesia. Sebab saya sering ke setiap kota untuk berjumpa pasien, mendapatkan feedback bagaimana perawatan di Malaysia, bagaimana layanan rumah sakit kita. Sebab seperti yang Mbak bilang, kalau kita sudah sakit itu, kita datang tu perlu ketenangan fikiran, perlu dibantu dari keseluruhannya, daripada kedatangannya bandara ataupun dari ferry terminal langsung ke rumah sakit, pulangnya. Itu perlu saya dapatkan feedback sama ada bagus atau tidak. Sebab itu keutamaan kita, terutamanya daripada KPJ, rumah sakit KPJ. Ibu, tadi saya agak tergelitik karena begini, untuk pasien IVF mengharapkan anak tentu saja, mengharapkan momongan. Tapi kembali lagi, kadang kita hanya bisa berusaha. Betul. Nah, ada berapa banyak pasien yang kemudian berhasil setelah menjalani IVF di Malaysia dengan langsung tindakan IVF atau sebelum tindakan IVF, tapi akhirnya kemudian sudah bisa menjadi hamil. Berapa persen kemungkinan? Kita tidak ada percentage yang itu, tapi kalau tanyakan percentage sukses IVF ya, kalau di rumah sakit KPJ itu saya bisa share dalam 50-60% gitu. InsyaAllah. Tapi kalau di KPJ rumah sakit, kita ada 2 rumah sakit yang khusus IVF. Satu di Johor, satu lagi di Kuala Lumpur. Ada. Jadi opsinya ada di situ juga. Keberhasilan suksesnya memang lebih banyak di Malaysia compared to ada country lah. Saya tahu ada country lain yang katanya 90%, 100% pasti tidak akan dapat 90%. Paling pun 70% gitu. Tapi di Malaysia, di KPJ sendiri dalam 50%, 60% gitu hasilnya. Jadi satu lagi pasal IVF ini seperti saya share tadi, bukan untuk IVF semata-mata. Kita membuat mengadakan informasi mengenai infertility.
So maksudnya kan kalau pasangan itu udah menikah lepas 1 tahun, di Malaysia sama juga, tidak hamil. Jadi kita selalu bilang, oh ya belum ada rezeki, benar tak? Kita tidak cek sebenarnya. Kita kata, ya nggak apa-apa, tunggu lagi 2 tahun. Tunggu 2 tahun, tunggu 3 tahun, masih belum hamil. Jadi pergi ngecek. Bila ngecek tu sebenarnya ada masalah. Cuba kalau lepas setahun itu kita cek dulu untuk konfirmasi. Jadi kalau cek itu tidak ada masalah, ya nggak apa-apa, tunggu aja, mungkin belum rezeki. Kalau ada masalah bisa dibantu pada awalnya. Ya, itu awareness yang saya sering datang ke Indonesia untuk memberitahu ini. Bukan semata-mata IVF. IVF jalan terakhir. Jalan yang pertama, ngecek dulu infertility sama ada masalah PCOS atau tidak. Kalau ada masalah pada umur yang awal, lebih mudah untuk diubati. Sebab kita takut pada time sudah 5 tahun, masa tu umur sudah 35, 40 gitu, lihat ada masalah, untuk hamil lebih susah daripada muda. So ini ramai yang tidak tahu. Bila saya share ini bersama even teman-teman saya, mereka, oh ya, enggak pernah fikir ya, saya perlu cek selepas 1 tahun nikah gitu. Ya, this is something that I want to share with everyone, that lebih baik kita tahu dan kita ubati sebelum kita melakukan yang lain. Gitu. The sooner the better. Sooner better. Sama macam medical check up juga. Ya, betul. Saringan kesihatan tu adalah penting supaya kita tahu awal, kan? Tak ada yang bilang, ya enggak tahu lagi bagus, tapi bagi saya lebih baik tahu sebelum lagi teruk lagi. Ya. Oke, Ibu, saya ada pertanyaan tadi dari IVF. Tadi saya sempat nanya asam lambung, lalu saya tanya soal IVF. Sekarang saya mau tanya soal pasien kanker nih, Bu. Pasien kanker ini biasanya sudah dapat diagnosa tentu ya, dari Indonesia misalkan. Kemudian memang harus rawat inap atau ada tindakan-tindakan tertentu, kemo dan lain sebagainya. Yes, betul. Mungkin ada stadium-stadium tertentu yang kemudian sudah diinfokan dari Indonesia, kemudian beralih ke dokter di KPJ. Betul. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, berarti perlu ada diagnosa lanjutan, perlu ada diagnosa dari awal lagi dengan berbekal referensi atau rekomendasi atau apapun dokumen yang sudah didapatkan dari Indonesia. Kemudian pertanyaan saya adalah, ini sudah stadium 3 misalkan, atau sebutlah stadium akhir lah. Pada akhirnya kita harus tempatkan dia di rawat inap, mau tidak mau. Kembali lagi mengenai biaya, karena kan pasti semua itu berhubungan dengan biaya. Betul. Bagaimana kemudian kantor perwakilan KPJ bisa menginformasikan supaya pasien juga tidak jadi stres? Wow, this is very expensive, just say that. Yes. Bagaimana cara kantor perwakilan KPJ bisa menginformasikan bahwa ini adalah pelayanan kesehatan yang paling excellent yang bisa kami sampaikan untuk pasien kanker stadium akhir. Betul. Berapa kisaran yang kemudian akan disampaikan oleh pasien-pasien kanker? Ya, kantor perwakilan pastinya bukan dokter kan, jadi dia mewakili rumah sakit kita. Jadi mewakili KPJ itu pasti informasi disampaikan pada dokter dulu, ditanya dulu, dokter, ya ini ada pasien kita mungkin stadium 3 atau stadium 4, jadi bisa atau enggak. Selalunya dokter akan mengatakan sama ada bisa atau tidak melalui diagnosa yang pernah dilakukan di Indonesia. Selalunya dokter akan memberitahu, ya ini udah stadium 4, mungkin boleh jumpa, tapi kalau tidak bisa diobati, dibilang aja tidak bisa. Kita pernah ada kasus yang begitu, yang kiranya jalan terakhir baru datang ke Malaysia. Jadi pasti tidak boleh, sudah terlambat gitu kan. Dokter tidak akan terus obati sedangkan dia sudah tahu memang tidak bisa gitu. Kita ada kasus-kasus yang begitu. Jadi perwakilan kita akan membantu sebaik mungkin untuk mendapatkan diagnosa awal di sini sebelum ke Malaysia. Jadi akan diberitahu juga, seperti saya bilang, mereka bantu memberitahu anggaran harga gitu. Dan satu lagi, kalau perlukan lawatan yang panjang, sebab kalau ikutkan visa Indonesia itu ke Malaysia itu 1 bulan ya. Kita ada pasien yang perlu rawatan yang lebih dari 1 bulan, mungkin 2 bulan, 3 bulan. Kita membantu juga mendapatkan extension of visa, diperpanjangkan. Alhamdulillah setakat ini tidak ada masalah dengan imigrasi, sebab mereka tahu kalau suratnya, rekomendasi dari rumah sakit itu pasti betul. Tidak sengaja untuk diperpanjangkan. Jadi perwakilan rumah sakit juga membantu memperpanjangkan visa. Jadi pasien itu kalau di rumah sakit tidak perlu risau. Pasien itu tidak perlu ke imigrasi pun. Perwakilan kita akan rumah sakit kita, international pasti akan membantu mendapatkan perpanjangan pada visa. Itu salah satu servis yang ditawarkan oleh KPJ juga, rumah sakit. Ya. Baik, Ibu Farah.
Jadi pada akhirnya semua tidak melulu soal bisnis. It's not only about business. It's not about total health is not about business. Yeah. Okay, so it's a pleasure, Ibu Farah. Boleh minta statement closing statement sebelum kita akhiri perbincangan ini karena tadi panjang lebar dan tentunya ada banyak hal yang ingin disampaikan. Boleh Ibu closing statementnya untuk pemirsa Batam TV. Oke, terima kasih ya Mbak. Terima kasih juga Batam TV mengundang saya untuk hari ini. Sebenarnya kedatangan saya di Batam ini adalah untuk memberikan informasi yang betul mengenai perawatan di Malaysia dan khususnya ke KPJ, Rumah Sakit KPJ. Jadi ini adalah penting untuk pasien-pasien di Batam atau Kepulauan Kepri yang berdekatan dengan Malaysia bisa bertemu dulu dengan perwakilan kita yang ada di sini, mendapat informasi yang betul, anggaran harga yang betul sebelum kedatangan ke Malaysia. Kita tidak mahu pasien-pasien kita datang tanpa mendapatkan info yang betul. Ini adalah penting. Dan yang paling penting, yang utama perlu jaga kesihatan dulu ya. Itu tidak mahu orang sakit kalau boleh. Ya, insya-Allah kita mahu yang sihat-sihat saja. Tapi kalau perlukan rawatan susulan atau second opinion, silakan ke Rumah Sakit KPJ. Insya-Allah kita akan bantu. Ya, itu aja dari saya. Baik, terima kasih sekali Ibu Farah. Pemirsa Batam TV, demikian tadi bincang hangat dan juga mendalam mengenai bincang medik KPJ bersama narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Farah Della Suhaimi selaku Deputy General Manager Health Tourism. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro harus pamit undur diri dari harapan Anda. Kita akan bertemu lagi pada program lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salaman dulu Ibu. Terima kasih. Batam TV, inspirasi Kepri.